Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Jangan lupa di pagi ini, bahkan di setiap detik kita memanjatkan puji serta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Siapapun orangnya, ahli komputer apapun, ahli matematika apapun, setingkat profesor matematika tidak akan mampu menghitung jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya sering mencontohkan betapa nikmatnya kita bisa berkedip, betapa nikmatnya kita punya air mata, betapa nikmatnya kita punya alis, betapa nikmatnya kita punya bulu mata. Dan itu semua gerakannya tidak bisa dihitung. Berapa kali kalian berkedip dalam satu hari? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Sekali lagi, apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu menghitung jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali bahwa mari kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat yang mengagungkannya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Termasuk kita mengganti kalimat latah yang biasanya aneh-aneh ya, kalimat latah. Ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim. Kalau kaget tuh begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahu Akbar, kan gitu teriak. Gak apa-apa, itu akan mendidik dan melatih kita dalam keimanan. Nah, kemudian yang kedua, sholawat dan salam, mari kita pintakan kepada Allah untuk tetap dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa kebenaran, Nabi yang menyempurnakan seluruh milah sebelumnya, Nabi yang kemudian menghapus perbudakan di dunia ini. Bilal bin Rabah, seorang budak, dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Tentunya melalui sahabat-sahabatnya untuk dimerdekakan. Yang Nabi Muhammad ini adalah sesosok orang, ntar dulu saya tutup dulu ini WA-nya, berisik ya. Nabi Muhammad adalah sosok orang yang kemudian mengangkat derajat seorang perempuan yang pada saat itu perempuan dianggap sebagai manusia sial di zaman jahiliyah itu. Di zaman jahiliyah, perempuan itu dianggap sebagai sosok yang pembawa sial. Ketika lahir Nabi Muhammad, diagungkanlah perempuan. Dijelaskan oleh beliau bagaimana perempuan mengandung, bagaimana perempuan menjalankan tugas sehari-harinya, bahkan bagaimana perempuan menjadi madrasatul ula bagi seorang anak. Anak mengetahui bahwa ini asin, bahwa ini manis, bahwa ini bagus, bahwa ini jelek. Itu yang pertama kali mendidiknya adalah orang tua. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah, dan yang kedua adalah bersyukur kepada orang tua. Bagaimana bersyukur kepada orang tua? Kita
berterima kasih, kita menghormatinya, kita menghargainya, bahwa orang tua yang wahnan ala wahnin, dengan keluh kesah, 9 bulan mengandung kita, mengandung Sapitri, mengandung Dwi, 9 bulan, susah tidur tengkurap, susah jongkok, susah ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan, tetapi dengan penuh kasih dan penuh rasa sayang seorang ibu mengandung selama 9 bulan, walaupun dalam keadaan susah bernapas, sekali lagi susah melaksanakan kegiatan-kegiatan, beliau tidak capek-capeknya sambil bekerja dalam kewajiban-kewajiban di rumah tangga, tapi beliau juga menjaga keselamatan kita. Ya, menjaga keselamatan sang janin, menjaga keselamatan, bahkan tidak sedikit ibu-ibu kalian yang memompa ke dalam tubuhnya dengan nutrisi-nutrisi terbaik, beli susu ibu hamil, meminum-minum yang menguatkan, bahkan tidak sedikit ibu-ibu kalian itu yang membaca Al-Quran saat mengandung. Ini adalah pendidikan yang pertama kali. Jadi ketika seorang ibu mengandung janin, kemudian membaca Al-Quran, maka pesan-pesan ilahi, pesan-pesan Allah akan sampai ke dalam janinnya. Karena terhubung. Secara logika kita bernapas mendapatkan oksigen, dan oksigen itu tidak cukup sedikit untuk bisa kita hidup, harus banyak. Tetapi mana yang menghubungkan janin dengan oksigen? Hanya melalui pembuluh-pembuluh, hanya melalui ari, kemudian kita bisa bernapas dan hidup. Di samping itu nutrisi makanan, di samping itu hal-hal yang lain yang diarahkan untuk menjadikan kita sehat. Makanya sekali lagi bersyukurlah kepada orang tua dengan cara berterima kasih, bersyukurlah kepada orang tua dengan cara menghormatinya, bersyukurlah kepada orang tua dengan cara membesarkan namanya, membesarkan namanya, kemudian membantu kegiatan orang tua yang kebetulan kalau kita sedang tidak melakukan aktivitas pembelajaran, gitu ya. Jadi itu, mari kita pindahkan kepada Allah. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sekali lagi yang telah meletakkan hak-hak perempuan pada relnya, pada instingnya atau pada fitrahnya, gitu ya. Perempuan itu pada fitrahnya dijaga kehormatannya, dijaga martabatnya perempuan itu. Oleh siapa? Tentu oleh ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, saya ingin mengulas materi 1 minggu yang lalu berkaitan dengan berpakaian. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu adalah sesosok manusia super terpuji ya. Dia itu terpuji, dia itu punya akhlak yang cukup tidak ada bandingnya di dunia ini. Makanya karena hulukul Al-Quran itu akhlaknya itu adalah seluruh isi Al-Quran, itu akhlak Nabi Muhammad. Nah, dengan demikian kewajiban-kewajiban seorang muslim itu adalah untuk mengangkat martabatnya. Contoh, kemarin sudah saya sampaikan bahwa aurat seorang perempuan itu seluruh bagian tubuh kecuali, karena saking kecilnya, kecualinya mana? Kecualinya adalah
bagian telapak tangan. Para ulama bersepakat bahwa bagian telapak tangan itu adalah bagian bawah dan bagian atas. Ini telapak tangan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang bukan aurat itu adalah telapak tangannya saja, ininya saja, bagian bawahnya saja. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting satrul aurah, menutup aurat. Oke. Bagi laki-laki mana auratnya? Laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut. Itu yang harus tertutup. Secara syar'i, ketika kita menutup bagian tubuh dengan pakaian, maka sah melakukan sholat. Sah melakukan sholat dari satrul aurahnya, sah, atau dari menutup auratnya, sah melakukan sholat. Tetapi pantaskah gitu ya? Ada kepantasan karena di dalam kita tujuan berpakaian itu adalah pantas, indah untuk dilihat. Misalkan sholat hanya menggunakan penutup dari mulai bawah dada lah ya sampai dengan lutut. Nah, bawah dada sampai dengan lutut. Nah, apakah itu sah melaksanakan sholat? Ini bagi laki-laki. Sah, tetapi pantas gak masa sih menghadap saya guru kalian atau menghadap kepala sekolah pakaiannya rapih, masa menghadap sang pencipta pakaiannya apa adanya gitu ya. Jadi ada kepantasan. Menutup aurat sah nggak dengan karung? Silahkan, coba pantas tidak gitu ya. Ada nilai-nilai kepantasannya. Pantas nggak menutup aurat hanya dengan karung atau dengan spanduk atau dengan spanduk tulisannya dulu itu masih musim spanduk dari kain ya. Sekarang sudah agak jarang kecuali spanduk-spanduk yang dari kain itu spanduk untuk jualan pulsa sekarang tuh ada ya, masih ada ya, kuning warnanya atau apa gitu ya, merah, itu spanduk dari kain. Boleh nggak menutup atau membuat pakaian dari itu? Silahkan, cuma pantas atau tidak gitu ya, ada layak dilihat atau tidak. Kalaupun tidak ada, silahkan menggunakan itu dibikin rapi gitu. Dengan daun-daunan silahkan, cuma pantas atau tidak gitu. Kembali ke zaman batu mungkin menggunakan daun-daunan, daun jati yang agak besar gitu ya. Cuma pantas atau tidak. Makanya salah satu fungsi pakaian itu adalah untuk bisa dilihat indah, ya. Indah dipandang mata. Nah, Pak, saya sudah menutup aurat, pakai baju panjang, kemudian celana panjang, tapi semuanya dari kaos. Itu sama dengan berbaju tapi telanjang karena memperlihatkan auratnya, lekuk tubuhnya. Lekuk tubuh ini bagi seorang perempuan ini akan menimbulkan hasrat seksual bagi seorang laki-laki. Gitu, hasrat seksual bagi seorang laki-laki. Gitu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, silakan menutup aurat itu selain pantas juga tidak menimbulkan hasrat seksual bagi lawan jenis kalian. Gitu. Jadi menutup aurat dengan rapi, dengan tidak mengundang hasrat seksual bagi seorang, ya libido seksual bagi seorang libido bagi seorang laki-laki ya. Sebaiknya hindari itu. Makanya saya lebih mendukung kalian berpakaian agak longgar. Agak longgar juga preventif gitu ya. Memakai rok, di dalamnya juga memakai celana kulot atau celana apa ya, celana yang memang bisa melindungi kalian. Melindungi dari apa? Melindungi dari kejahatan orang dan melindungi dari penyakit. Tidak sedikit orang yang punya penyakit ini bagian harusnya disampaikan oleh di dalam acara organisasi perempuan atau apa ya, kalau di ini ada
ada semacam di remaja masjid itu ada semacam apa unit kegiatan siswa yang khusus membahas tentang kewanitaan, tentang keperempuanan gitu ya. Bagaimana cara berpakaian. Nah, salah satunya adalah menjaga dari penyakit misalkan keputihan itu. Jadi kalau berpakaiannya rapi, berpakaiannya menutup aurat, kemudian menjaga dari bakteri-bakteri yang masuk dari luar, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit itu. Ya, makanya dari itu, apalagi yang suka naik motor, jaga organ-organ kewanitaan kalian, jaga kalau dulu sih ada organisasi keputrian, saya membahasnya di organisasi keputrian, tapi sekarang karena memang sibuk mengajar dan di kegiatan kesiswaan tidak terlalu tidak terlalu ini karena lebih banyak jamnya, lebih banyak mengajar. Jadi saya menyampaikannya di sini di materi tentang berpakaian muslimah. Sekali lagi, tutup aurat kalian dengan tujuan ya satu ibadah kepada Allah, yang keduanya mengamankan diri dari kejahatan orang, yang ketiganya menjaga dari supaya tubuh kalian, badan kalian atau kondisi kalian sehat gitu ya. Jangan misalkan menggunakan sepeda motor, menggunakan pakaian serba mini, akhirnya bakteri dari knalpot bis, dari knalpot mobil atau dari knalpot motor yang lain yang membawa CO2 ya, kalau tidak salah ini CO2 gasnya racun, kemudian masuk ke bagian-bagian organ kewanitaan atau organ kelelakian kalian, sehingga nanti menimbulkan penyakit yang tidak diharapkan. Mending hanya debu knalpot. Coba kalau knalpotnya kan itu lebih repot lagi. Anak-anakku sekalian, itu review dari materi yang sebelumnya, tapi agak panjang. Kenapa? Memang saya melihat minggu kemarin itu tidak efektif, anak-anaknya tidak ikut gabung semua. Tapi kalian yang tidak ikut di materi Google Meet ini bisa mengikutinya melalui channel saya tentunya. Jangan lupa subrek apa namanya? Subscribe gitu ya. Channel saya, komen dikit guna apa? Gunanya untuk supaya kalian bisa kedeteksi si A ini baca, si A ini mendengarkan di YouTube saya. YouTube-nya tentu channelnya sudah kalian hafal ya, Yai Haidar Aqua Bra 150. Bra itu bisnis rereongan bersama saya bersama alumni itu ya. Jadi saya punya kongsi dengan teman-teman untuk saling membantu sesama alumni IAIN Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN untuk saling bersedekah dengan follower dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebagaimana telah dicantumkan dalam judul pembahasan minggu ini adalah tentang perilaku jujur. Perilaku jujur ini terdapat di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 33-34. Sekali lagi, surat Az-Zumar, silakan kalian tulis surat Az-Zumar ayat 33-34. Surat Az-Zumar ayat 34, Pak. Ya, 33-34. Ada yang bisa baca silahkan. Yang sedang dalam kondisi suci, saya tidak memaksa. Bagi kalian yang sedang haid, silakan. Pit, gara Fitri bae. Ya, Pit, Fitri katanya, Sapitri wae. Ya.
Ini kebetulan saya rekam, jadi kalau ada yang nonton ada bahasa-bahasa roaming nggak apa-apa, karena saya kebetulan mengajar di SMA Negeri 1 Sajra di Kabupaten Lebak, Banten ya. Sok, silakan, Pit. Membaca Al-Quran, Pit. Sela atau siapa? Silakan. Sapitri agak koneksinya terpental-pental. Dwi, silakan Dwi. Silakan. Ajumar, ya. Kalau sudah ketemu Ajumar, silakan. Jangan takut salah membaca. Jangan takut salah membaca. Pak, Sela aja. Ya, boleh. Sela, silakan Sela. Gak apa-apa. Maaf Pak, tadi kuotanya habis. Oh gitu. Jadi langsung beli kuota dulu ya, Fitri. Hebat. Cepet banget beli kuotanya, kemana, Fit? Silakan. Ada yang membaca surat Al-Jumar ayat 33-34. Silakan. Sudah, siapa mau Sela, mau Dwi? Saya tunggu yang bacanya. Fitri aja, Pak. Boleh. Silakan. Saya tunggu. Mau Fitri, mau Dwi, silakan. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Ketimbang saya tidak menyuruh kalian untuk mencoba membaca. Akhirnya senang mendengarkan, ya hanya mendengarkan saja, tapi tidak berusaha untuk membaca. Silakan. Ayo. Silakan. Di samping itu banyak membaca Al-Quran itu mempertebal keimanan. Mempertebal keimanan, mempertebal keyakinan. Karena keimanan dan keyakinan itu yajidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Salah satu untuk meningkatkan atau menambah keimanan itu adalah membaca Al-Quran. Bapak Dwi nomor 33 ya, Azumar. Sela, Fitrinya 34. Boleh nggak? Bukan nomor ke, ayat gitu ya. Iya, Ayat. maksudnya ayat. Ya, siap. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, Bapak. Azumar. Ajumar. Ntar, Pak. Ntar. Sudah ketemu ayatnya? Belum, Pak. Bentar. Ya. Dilihat di daftar isinya, Ajumar itu surat keberapa? Kalau saya tunjukkan nomor suratnya terlalu mudah, jadi kalian tidak mencari. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi za'a bisadaqi wasadaqo bihi ula. Dwi, Apa, itu Pak? ada sakalnya itu di bawah tasjid, jadi dibacanya bisidki. Itu ya, kasroh ya, atau JR lah ya, kasroh. Ulang ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi za'a bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Sapitri mempersiapkan ayat yang keduanya. Walladzi ja'a bisidqi, waladi dan orang yang ya, ja'a datang, bisidqi dengan kebenaran, wasaddaqo itu artinya adalah sama, sidik itu adalah
membenarkan yang datang Muhammad. dengan kebenaran, wasaddaqo dan membenarkan bihi dengan kepadanya atau dengannya, ulaika humul muttaqun, maka mereka itu adalah orang yang takwa. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi waladzi ja'a bisidqi itu adalah hitobnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang dengan kebenaran. Dan yang membenarkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang kategorinya bertakwa. Jadi salah satu syarat takwa itu adalah orang-orang yang membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad. Ketika tidak membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad, maka kategorinya bukan orang takwa. Jadi salah satu tanda ketakwaan itu. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita ingin menambah derajat ketakwaan, benarkan seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad, apa yang dicontohkan Nabi Muhammad atau dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan apa yang Nabi Muhammad saksikan kemudian beliau tidak pernah komentar apapun. Misalkan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat kemudian dia tidak berkomentar apapun, itu namanya takrir, ya, takrir. Jadi sunnah itu ada 3 atau hadis itu ada 3 ya. Hadis itu berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Biasanya hadisnya diawali dengan diawali dengan, kalau perkataan Nabi Muhammad itu dengan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan Nabi itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau takrir itu biasanya hadisnya diawali dengan kana Abu Bakrin. Kemudian disaksikan atau ditasid oleh Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad mendengar. Dan Nabi Muhammad tidak berkata apapun. Itu namanya takrir. Jadi ada 3. Ada kauliyah, ada fi'aliyah, dan ada takririyah gitu ya. Hadis itu. Baik, anak-anakku sekalian, apa yang disebut dengan jujur adalah berkata benar. Nabi Muhammad punya sifat siddiq. Siddiq itu benar. Siddiq itu benar. Benar apa yang dia sampaikan datangnya dari Allah. Tidak pernah berbohong Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad seorang yang tidak bisa baca tulis, dalam bahasa lain adalah ummi. Beliau menyampaikan wahyu dan wahyunya sampai sekarang bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad melalui hadis, apa yang disampaikan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, itu kebenarannya bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sampai hari ini. Bagaimana Nabi Muhammad bukan seorang bidan atau bukan seorang dokter, bukan seorang ahli kesehatan, tetapi beliau bercerita tentang proses bayi dalam kandungan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan alaqatan, fa khalaqna alaqatan mudghatan, fa khalaqna mudghatan idzama fa kasawnal idzama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhara, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitu proses tentang janin itu diceritakan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan baru pada abad-abad sekarang seluruh proses itu
bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar datangnya dari Allah. Dari Sang Pencipta, dari Yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Pencipta. Bukan karangan Nabi Muhammad. Bukan karangan seorang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran menyampaikan Allah memberitakan kepada kita melalui Nabi Muhammad di dalam Al-Qurannya bahwa ada lautan yang bertemu satu dinding dengan dinding yang lainnya yang kemudian tidak bercampur, dan ini dibuktikan dalam ilmu pengetahuan. Kalian bisa lihat di YouTube, ada dua laut yang bertemu dan keduanya tidak saling bercampur. Kemudian Nabi Muhammad bercerita tentang ada lautan yang di bawahnya menyala api. Api yang menyala, tidak mati dengan air laut. Ini kalian bisa lihat, dibuktikan melalui tontonan di YouTube tentunya. Jadi pergunakan YouTube itu untuk mencari ilmu, meningkatkan keimanan, dan ya meningkatkan keimanan, menambah ketakwaan itu. Jadi jangan nonton YouTube malah joget-joget aja ya Dewi ya. Apa yang diakses joget-joget aja. Ih, Bapak apaan gitu? Iya, jangan. Maksud saya jangan. Kita cari ilmu pengetahuan melalui media-media yang dibuat oleh orang-orang sana. Sudahlah untuk meningkatkan keimanan kita. Oke. Sidik artinya jujur, ada sidik al-hadis artinya jujur dalam ucapan. Ada sidik al-amal, jujur dalam perbuatan. Itu jujur dalam perbuatan. Anak-anak pramuka itu paham banget apa jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jujur dalam pikiran, jujur dalam punya janji atau bila berjanji, jujur gitu. Insya Allah besok kita ketemu, jujur. Besoknya harus ketemu. Insya Allah saya hadir. Jangan kemudian tidak hadir. Ini orang jujur begitu. Kemudian jujur pilhal artinya jujur dalam kenyataan. Kemudian di dalam buku nanti Dwi bisa dirangkum oleh kalian. Imam Ghazali itu menggolongkan jujur itu sampai ke 3 bentuk jujur gitu ya. Ini tapi kalau dirangkum jujur itu ada jujur dalam hati ya, jujur fil qalbi atau asidku fil qalbi, asidku fil hadis dalam ucapan yang kedua, yang ketiganya adalah asidku fil amal atau berbuat jujur dalam perbuatan. Kemudian asidku Berapa, Pak? Ada 5. Coba saya ulangi ya. Asidku fil qalbi, jujur dalam niat, dalam hati. Jadi kalau hati, kamu suka nggak misalkan dengan saya? Oh Pak, saya kurang suka dengan Bapak karena Bapak suka ngomongnya aneh-aneh. Gitu. Itu jujur. Di dalam hati tidak suka, diucapkan pun sama. Gitu. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau asidku fil hadis. Ya. Fil hadis, perkataan. Yang ketiganya adalah asidku fil amal. Jujur dalam perbuatan. Sama dengan di dalam pramuka. Yang keempatnya adalah asidku fil wa'di. Wa'di itu adalah
janji. Jadi ketika berjanji dia jujur. Janji apapun, janji sekecil apapun itu adalah hutang, ya. Nah, selesaikan hutang kalian. Janji itu adalah hutang. Itu dalam peribahasa bahasa Indonesia itu. Yang kelima adalah asidku pilhal. Asidku pilhal itu adalah jujur dalam kenyataan atau dalam segala keadaan. Pilhal. Jujur dalam kenyataan. Nah, lawan dari kata jujur apa? Bolehlah pembohong, bolehlah penipu gitu. Nah, orang yang menipu itu misalkan begini, Tuhan aku dan Tuhan kamu itu sama. Padahal beda, namanya saja beda. Perintahnya pun banyak bedanya. Itu ya. Perintahnya pun banyak bedanya. Namanya pun berbeda. Jujur. Tuhan saya dengan Tuhan Anda berbeda. Dari sisi nama, dari sisi perintah, dari sisi cara menyembahnya pun sudah berbeda. Tidak sama. Itu jujur namanya. Tetapi kalau mengatakan Tuhan aku dengan Tuhan kamu itu sama-sama, kita sama-sama bertauhid, itu namanya tidak jujur alias berbohong. Betul ya. Baik, pembahasan jujur pada minggu ini saya selesaikan sampai di sini saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk bisa kalian tonton, silahkan kalian nanti diakses di YouTube saya. Insya Allah sore ini pun saya akan upload di channel YouTube saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.